Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum mulai pelajaran, yuk kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini Ibu absen dulu ya. Firda Sofia Rahma, Hadir. Rodatul Ilmiah. Hadir. Oke, hari ini semuanya masuk ya. Bagaimana hari ini sudah siap belum untuk memulai pelajaran? Sudah. Oke, kalau sudah, kita lihat gambar yang saya bawa ini ya. Ini gambar apa anak-anak? Menyembelih hewan. Iya. Kira-kira apa ya hubungannya gambar ini dengan pelajaran kita hari ini? Berkurban. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang kurban, tapi kita fokus pada sejarah kurban ya. Iya, Bu. Oke, sebelum Ibu jelaskan, silahkan dibuka bukunya ya. Ibu beri waktu 5 menit saja untuk membaca. Oke anak-anak, waktunya sudah habis untuk membaca, sudah 5 menit. Sekarang perhatikan ke depan ya. Ibu akan menjelaskan ke kalian bagaimana sejarah kurban. Sejarah kurban itu dimulai sejak Nabi Adam alaihissalam. Pada waktu itu Allah SWT memerintahkan kepada anaknya yang bernama Qabil dan Habil. ya Habil dan Qabil. Pada waktu itu Allah itu memerintahkan kepada Habil dan Qabil untuk melaksanakan ibadah kurban agar mereka mendapatkan iklimah dan labuda. Nah, akhirnya Habil dan Qabil ini melaksanakan perintah Allah, yaitu Habil berkurban berupa hewan ternak yang bagus dan baik. Sedangkan Qabil pada waktu itu berkurban berupa hasil pertanian yang rusak. Hasil pertanian yang rusak dan busuk. Kemudian dari sini Allah ini menerima kurban milik Habil karena Habil berkurban berupa hewan ternak yang baik dan bagus tadi, dan kurban milik Habil ini tidak diterima oleh Allah karena Qabil ini berkurban berupa hasil pertanian yang rusak dan busuk. Nah, kemudian tapi kurban pada zaman Nabi Adam ini tidak dijadikan sebagai dasar pelaksanaan kurban di Islam. Nah, yang dijadikan sebagai dasar pelaksanaan kurban di Islam itu adalah kurban pada zaman Nabi Ibrahim. ya. Pada waktu itu Nabi Ibrahim itu diperintahkan oleh Allah melalui mimpinya untuk melaksanakan ibadah kurban. Allah memerintahkan pada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya yang bernama Ismail. ya. Kemudian Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah menyembelih Ismail pada tanggal 10 Zulhijjah. Tetapi dengan izin Allah, dengan rahmat Allah, Nabi Ibrahim tadi mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba. Karena ketaatan Nabi Ibrahim dan Ismail kepada Allah, akhirnya yang disembelih Nabi Ibrahim itu bukan Ismail tapi domba. Nah, jadi yang dijadikan dasar hukum tadi bukan pada Nabi Adam tetapi pada zaman Nabi Ibrahim. Oke. Jadi seperti itu sejarah kurban. Mungkin ada yang ditanyakan? Sudah paham semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah paham, sekarang Ibu yang bertanya ya. Kurban itu sudah ada zaman Nabi siapa? Adam. Ya, anak Nabi Adam yang melaksanakan kurban siapa saja namanya? Habil dan Qabil. Kenapa kurban milik Habil diterima?
Karena berkurban dengan hewan ternak yang bagus. Ya, kenapa kurban milik Qabil tidak diterima? Karena menggunakan hasil pertanian yang rusak dan busuk. Ya, kemudian kurban pada zaman Nabi Ibrahim itu dilaksanakan pada tanggal berapa? 10 Zulhijjah. Ya, pada waktu itu yang disembelih Nabi Ibrahim bukan anaknya atau siapa? Anaknya, Bukan. tapi sama Allah diganti oleh domba. domba. Ya, yang dijadikan sebagai dasar hukum pelaksanaan kurban itu kurban pada zaman siapa? Nabi Ibrahim. Ya, semuanya sudah pintar ya anak-anak. Kalian sudah bisa menjawab pertanyaan dari ibu. Sekarang kita diskusi ya. Coba tuliskan kembali bagaimana sejarah kurban di kertas. Nanti kalian harus ke depan untuk membacakan hasil diskusi kalian ya. Iya, Bu. Saya beri waktu 10 menit dari sekarang. Oke anak-anak, sudah bisa? Sudah, Bu. Sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah selesai yuk maju ke depan dibaca hasil diskusinya. Ya, Mama. Sejarah kurban. Sejarah kurban dimulai pada zaman Nabi Adam alaihissalam. Pada waktu Allah SWT memerintahkan kepada anak Nabi Adam yang bernama Habil dan Qabil untuk melaksanakan kurban. Kemudian Habil dan Qabil memenuhi perintah Allah, yaitu Habil berkurban dengan binatang ternak yang baik. Namun kurban pada zaman Nabi Adam tidak dijadikan landasan atau dasar hukum ibadah kurban. Pada zaman Nabi Ibrahim juga Allah merintahkan padanya untuk menyembelih anaknya bernama Ismail. Allah merintahkan melalui mimpinya. Kemudian pada tanggal 10 Zulhijjah Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah, yaitu menyembelih anaknya. Dengan rahmat Allah, Ismail diganti dengan domba oleh Allah. Jadi yang disembelih bukanlah Ismail, melainkan domba tersebut. Ya, sudah? Bagaimana? Benar nggak tadi? Benar, Bu. Ya, bisa kasih tepuk tangan ya buat teman kalian. Terima kasih. Ya, silakan duduk kembali. Baik anak-anak, karena waktunya sudah hampir habis, kita simpulkan dulu ya pembelajaran hari ini. Hari ini kita belajar apa? Tentang kurban, sejarah kurban. Ya, sejarah kurban itu sudah ada sejak Nabi siapa? Adam. Pada waktu itu Allah merintahkan kepada anak Nabi Adam yang bernama Habil dan Qabil. Habil. Pada waktu itu kurbannya diterima karena kurban apa? Binatang ternak yang baik. Bagus ya. Kemudian Qabil kurbannya tidak diterima karena kurban untuk Hasil apa? pertanian yang rusak dan busuk. Ya, kemudian kurban pada zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pada waktu itu diperintahkan untuk menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Ya. Kemudian Allah mengganti Ismail itu dengan apa? Domba. Nabi Ismail menjalankan perintah Allah pada tanggal berapa? 10 Zulhijjah. Ya, yang dijadikan sebagai landasan atau dasar pelaksanaan kurban di dalam Islam yaitu kurban pada zaman Nabi Ibrahim. Oke anak-anak, sekian dulu ya penjelasan dari Ibu tentang sejarah kurban pada hari ini. Jangan lupa belajar. Oh iya, ada PR buat kalian nanti di bukunya. Nah, di situ halaman 8 nanti dikerjakan ya. Iya. Baik, sekian pelajaran dari Ibu pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah jika kalian semuanya baik pada hari ini. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, kemudian Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Caca, Farah, Novan, Evan. Nah, semuanya hadir ya, alhamdulillah. Nah, anak-anak, pada hari ini kita semuanya akan belajar tentang
ibadah umroh. Mulai dari apa itu pengertian umroh, kemudian hukum umroh. Setelah itu, kapan waktu pelaksanaan ibadah umroh, syarat dan rukun, dan yang terakhir adalah larangan ibadah umroh. Nah, kita mulai dari ibadah umroh, pengertian dari ibadah umroh terlebih dahulu. Sekarang ibu minta kepada kalian untuk membuka buku halaman 115. Nah, anak-anak, jika kalian sudah membuka buku halaman 115, ibu akan menjelaskan sedikit tentang ibadah umroh. Sekarang kalian menyimaknya ya. Nah, pengertian ibadah umroh. Apa sih umroh itu? Umrah itu adalah mengunjungi atau berziarah ke Baitullah. Apa sih Baitullah? Seperti apa sih Baitullah? Baitullah itu adalah rumah Allah. Rumah Allah itu seperti apa? Rumah Allah itu apa? Rumah Allah itu adalah Ka'bah. Letaknya di mana? Di Makkah. Makkah itu di mana? Di Arab Saudi. Nah, untuk apa sih kita itu berziarah ke Baitullah? Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, juga untuk ibadah kepada Allah. Begitu ya teman-teman. Selanjutnya yaitu hukum melaksanakan ibadah umroh. Apa hukum melaksanakan ibadah umroh? Hukumnya adalah sunnah. Sunnah ya anak-anak. Mengapa sunnah? Karena umroh itu tidak termasuk dari rukun ibadah haji. Nah, kemudian kapan sih waktu pelaksanaan ibadah umroh itu? Waktunya itu pada semua tanggal, pada semua hari, pada setahun, kecuali yang pertama pada tanggal Arafah, yang kedua pada Idul Adha, dan yang ketiga pada hari Tasyrik. Kapan itu Idul Adha? Tanggal berapa anak-anak? Ada yang tahu? Iya, Idul Adha itu tanggal 10 Dzulhijjah. Sedangkan hari Tasyrik adalah tanggal 11, 12, dan tanggal 13 Dzulhijjah. Nah, setelah kita mengetahui apa itu pengertian dari ibadah umroh, kemudian hukum ibadah umroh, dan waktu pelaksanaan ibadah umroh, selanjutnya kita juga harus tahu apa sih syarat dan rukun dari ibadah umroh. Nah, syarat dari ibadah umroh itu yang pertama harus beragama Islam. Jadi bagi orang yang tidak beragama Islam itu tidak disyariatkan untuk melakukan ibadah umroh. Nah, syarat yang kedua yaitu berakal sehat. Berakal sehat ini gimana? Dalam artian dia itu harus sehat, tidak gila. Nah, syarat yang ketiga yaitu balik. Balik itu artinya dewasa. Jadi bagi anak-anak kecil yang belum balik itu juga tidak disyariatkan untuk melakukan ibadah umroh. Nah, kemudian syarat yang terakhir yaitu harus istitoah. Apa itu istitoah? Istitoah itu mampu. Nah, jadi syarat ibadah umroh itu ada berapa anak-anak? Iya, benar, ada 4. Yang pertama tadi apa? Yang pertama Islam, yang kedua berakal sehat, dan yang ketiga yaitu balik, dan yang terakhir mampu. Iya, 100 untuk kalian semuanya. Nah, setelah kita mengetahui syarat, selanjutnya kita akan membahas tentang rukun ibadah umroh. Nah, apa saja rukun ibadah umroh itu? Nah, rukun ibadah umroh di sini yang pertama yaitu ihram. Apa sih ihram itu? Ada yang tahu? Nah, ihram itu yaitu berniat memulai untuk melakukan umroh. Nah, dengan memakai pakaian ihram. Nah, jadi ihram di sini adalah menjadi rukun pertama dari ibadah umroh. Kemudian rukun yang kedua yaitu adalah tawaf. Apa itu tawaf? Tawaf itu yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak berapa kali? Ada yang tahu? Iya, benar, 7 kali. Nah, setelah ihram lalu ada tawaf.
Setelah tawaf ada sa'i. Nah, apa itu sa'i? Sa'i itu berlari-lari kecil dari Sofa ke Marwah sebanyak 7 kali dan berakhir di Marwah. Begitu ya anak-anak. Dan rukun yang selanjutnya yaitu adalah tahalul. Tahalul itu adalah memotong sebagian rambut. Setelah tahalul yaitu ada tertib. Nah, jadi dalam melaksanakan ibadah umroh itu kita harus melakukan rukun-rukunnya secara tertib. Tidak boleh kita harus melakukan tawaf dulu kemudian sa'i. Jadi harus tertib ya, dari ihram, tawaf, sa'i, tahalul dan tertib. Seperti itu ya. Nah, kemudian setelah membahas tentang syarat dan rukun ibadah umroh, kita akan belajar tentang larangan-larangan dalam melaksanakan ibadah umroh. Larangan yang pertama yaitu mengunting kuku. Mengapa mengunting kuku ini menjadi larangan ibadah umroh? Karena yang pertama, dalam melakukan ibadah umroh ini, alangkah baiknya jika badan kita ini bersih dari kotoran sebelum melaksanakan ihram. Ihram tadi apa anak-anak? Iya betul, ihram itu adalah niat untuk melakukan ibadah umroh. Nah, kemudian larangan yang kedua yaitu memakai wangi-wangian. Nah, memakai wangi-wangian di sini boleh jika dilakukan sebelum ihram, sebelum niat melakukan umroh. Jadi, jika sudah niat untuk melakukan umroh, kita sudah tidak boleh memakai wangi-wangian. Kemudian larangan yang ketiga yaitu memburu atau membunuh hewan. Nah, mengapa sih memburu hewan itu tidak diperbolehkan? Nah, karena banyak sekali orang yang bermukim ataupun tinggal di Arab Saudi. Jadi, hewan di sini adalah untuk persediaan makanan untuk kedepannya, seperti itu ya. Nah, setelah itu larangan yang selanjutnya yaitu mencabut atau mencukur rambut di badan. Nah, ini juga tidak diperbolehkan ya anak-anak. Nah, setelah itu larangan yang kelima yaitu berhubungan suami istri. Mengapa ini tidak diperbolehkan atau dilarang? Ya karena untuk melakukan sesuatu itu kita dilarang untuk mengundang syahwat atau nafsu. Nah, larangan yang terakhir yaitu ada memetik atau merusak tanaman. Seperti apa sih merusak tanaman itu contohnya? Iya, seperti memetik bunga, juga mengetik daun dan sebagainya. Jadi itu tadi adalah larangan dari ibadah umroh. Nah, jika kita melakukan atau melanggar dari ketentuan ibadah umroh ini, kita bisa dikenakan denda. Nah, dendanya itu seperti apa? Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan yaitu bersedekah atau fidya ya. Iya benar. Nah, kemudian selanjutnya ibu akan membagi kalian semuanya ke dalam 3 kelompok. Kelompok yang di sini adalah kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Kemudian untuk tugasnya ibu akan memberi waktu selama 15 menit. Yang harus kalian kerjakan adalah menulis kembali penjelasan dari ibu tentang ibadah umroh. Bisa dikerjakan sekarang anak-anak. Ya, anak-anak, waktunya sudah habis. Kemudian ibu minta kepada perwakilan kelompok untuk maju ke depan mengumpulkan tugasnya, juga membacakan hasil dari tugas tersebut kepada teman-teman agar teman-temannya tahu ya. Ya, kepada kelompok pertama dulu, silakan maju. Iya, terima kasih. Tepuk tangan. Ya, teman-teman, itu tadi penjelasan dari teman-teman kalian. Nah, jadi kesimpulan materi dari pertemuan hari ini adalah pengertian umroh itu adalah berkunjung atau berziarah ke Baitullah untuk melakukan ibadah kepada Allah, juga mendekatkan diri kepada Allah. Hukum umroh tadi apa?
Iya, hukum umroh itu adalah sunnah. Waktu pelaksanaannya yaitu pada semua hari dalam setahun kecuali hari Arafah, Idul Adha, juga hari tasyrik. Nah, kemudian syaratnya ibadah umrah tadi ada 4. Yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga yaitu berakal sehat, dan yang terakhir mampu. Kemudian rukun melaksanakan ibadah dari melaksanakan ibadah umroh itu yaitu yang pertama ihram. Ihram itu sama dengan niat. Dan yang kedua yaitu tawaf, dan yang ketiga itu sa'i, yang keempat tahallul, dan yang kelima yaitu tertib. Kemudian larangan-larangannya yaitu yang pertama memotong kuku, yang kedua ada apa? Memakai wangi-wangian, yang ketiga memburu atau membunuh hewan, kemudian yang keempat berhubungan suami istri, yang kelima mencukur atau mencabut rambut di badan, dan yang terakhir yaitu merusak tanaman. Ya, itu tadi adalah penjelasan dari Ibu. Nah, kemudian karena waktunya sudah habis, Ibu harap kalian semuanya tetap semangat dalam belajar, minimal membaca buku. Nah, selanjutnya Ibu akan mengakhiri pertemuan pada hari ini. Apabila terdapat kesalahan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini sebelum kita memulai pembelajaran, untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa bersama-sama. Oke, berdoa selesai. Nah, kali ini Ibu akan mengabsen. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Oh iya, alhamdulillah kalau masuk semua. Nah, Ibu di sini akan menunjukkan gambar. Nah, ada yang tahu nggak ini adalah gambar apa? Iya benar, ini adalah gambar Ka'bah. Nah, Pak, ada yang tahu Ibu kenapa menunjukkan gambar Ka'bah untuk kalian? Ya, tujuan dari Ibu menunjukkan gambar Ka'bah ini, Ibu akan menjelaskan tentang sejarah ibadah haji. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan tentang sejarah ibadah haji. Ada yang tahu sejarahnya itu bagaimana? Iya, sejarah ibadah haji ini pertama kali dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah di Mekah. Nah, disitulah Nabi Ibrahim membangun dengan dibantu oleh anaknya yang bernama yaitu Ismail alaihissalam. Nah, pada saat proses pembangunan, disitulah Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan tapak di sebelah Ka'bahnya. Nah, disitulah terdapat bekas kaki Nabi Ibrahim alaihissalam yang dinamakan Makom Ibrahim. Nah, disitulah di sebelah Ka'bah itulah terdapat Makom Ibrahim. Nah, selanjutnya proses Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan kepada umat Islam, kepada umatnya terdahulu itu dengan cara wahai umatku, di sini Allah telah membangunkan satu rumah untukmu. Nah, disinilah kamu harus melakukan ibadah haji, diwajibkan untuk melakukan ibadah haji. Nah, maka dari situ Nabi Ibrahim menyampaikan dengan labaik Allahumma labaik. Nah, disitulah Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan kepada umatnya dengan cara seperti itu. Pada saat itu terdapat penyelewengan tentang pelaksanaan ibadah haji setelah wafatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama contohnya seperti zina,
minum minuman keras, mabuk-mabukan. Nah, di situ dilakukan di sebelah Ka'bah. Nah, dari situlah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan kembali ibadah haji seperti sedia kala yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, di situ Nabi Muhammad SAW menyerukan kepada umatnya, akan tetapi pada tahun 6 Hijriah, disitulah Nabi Muhammad SAW akan menyempurnakan ibadah haji pada di Mekah. Akan tetapi terdapat halangan karena di kota Mekah ini terdapat banyak kaum yang musyrik. Nah, dari situlah disebabkan tertundanya untuk menyempurnakan ibadah haji. Nah, selanjutnya pada saat Nabi Muhammad SAW telah menguasai kota Mekah, disitulah pada tahun ke-8 Hijriah Nabi Muhammad SAW akan melakukan ibadah haji. Akan tetapi di sini beliau menundanya kembali karena di situ ada beberapa hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Nah, baru pada tahun ke-10 Hijriah Nabi Muhammad SAW melakukan ibadah haji untuk yang pertama kalinya dan untuk yang terakhir kalinya. Nah, haji ini dinamakan haji wada. Nah, di sini Ibu akan memberikan 5 soal saja, silahkan dikerjakan. Nah, tadi kan Ibu sudah memberikan soal-soalnya. Nah, soalnya yang pertama, di sini siapakah yang pertama kali melakukan ibadah haji? Jawabannya siapa? Iya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, selanjutnya yaitu yang soal yang nomor kedua, siapakah yang membangun Ka'bah di Mekah? Nah, siapa jawabannya? Iya, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, yaitu putra Nabi Ibrahim tersebut. Nah, yang soal nomor ketiga, tapak kaki yang ditapakkan oleh Nabi Ibrahim namanya Maqam Ibrahim. Nah, soal yang keempat yaitu tempat Nabi Ibrahim alaihissalam menyuarakan dan menyampaikan tentang ibadah haji dan menyuruh umat manusia untuk melakukan ibadah haji itu di mana? Iya, di Jabal Qobais. Nah, soal nomor kelima, Nabi siapakah? Nah, soal kelima, pada tahun keberapakah ibadah haji ini disyariatkan kepada umat manusia? Ada yang siapa tadi yang jawabannya benar? Berapa? Iya, 10 Hijriah. Nah, itu jawabannya. Terima kasih. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang sejarah ibadah haji. Nah, sekarang dari kalian membentuk kelompok sebanyak 5. Nah, masing-masing kelompok ini terdiri dari tiga orang. Nah, itu diurutkan dari absennya. Silakan membentuk kelompok. Nah, tadi kan kalian sudah membentuk kelompok. Di sini Ibu punya kertas kosong. Nah, di sini kalian mengerjakan di sini tentang sejarah singkat dari ibadah haji. Tulis di sini ya, didiskusikan dengan teman sekelompoknya. Tidak boleh mencontoh kelompok lain. Nah, Ibu kasih waktu selama 10 menit untuk mengerjakannya. Nah, silakan dikerjakan ya. Nah, inilah hasil diskusi dari kelompok 1 tadi. Mari kita koreksi bersama-sama. Oke. Ibadah haji dilakukan pertama kali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, lalu dilanjutkan lagi oleh Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi sebelumnya di sini terdapat umat yang melakukan penyelewengan dan yang tidak bertanggung jawab. Nah, maka dari situlah Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk
untuk menyempurnakan kembali seperti ibadah haji pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW melakukan ibadah haji pada tahun ke-10 Hijriah. Nah, sebelum kita mengakhiri, Ibu akan menyimpulkan sedikit tentang siapakah orang yang pertama kali melakukan ibadah haji? Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, selanjutnya dilanjutkan oleh siapa? Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, umat Islam disuruh untuk melakukan ibadah haji, disyariatkan untuk melakukan ibadah haji itu pada tahun ke berapa? Iya, tahun ke-10 Hijriah. Nah, itulah mudah-mudahan bisa menjadi bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya dari Ibu meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk ketua kelas memimpin doa. Ya, terima kasih. Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anak? Baik, alhamdulillah semuanya sehat. Oke anak-anak, kembali lagi dengan bertemu lagi dengan Ibu Guru dalam pelajaran fikih. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang ingin memimpin doa? Oke, Alfian silahkan dipimpin berdoanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Oke, berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini ada yang tidak masuk? Semuanya masuk? Oke, bagus, semuanya masuk. Oke anak-anak, hari ini dalam pembelajaran fikih, ada yang fikih kelas 5, ada yang sudah tahu kita mau belajar apa? Belum tahu, tadi malam sudah belajar atau belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Oke, sekarang Ibu Guru punya gambar ini. Anak-anak, kira-kira ini gambar apa ya? Siapa yang tahu? Oke, semuanya sudah bisa jawab. Iya, betul sekali. Ini adalah ibadah haji ya. Ini yang dilakukan, ini adalah ibadah haji di Makkah. Iya, betul sekali. Jadi, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang ibadah haji. Oh iya anak-anak, ibadah haji itu merupakan rukun Islam yang keberapa sih? Yang kelima. Iya betul. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah tujuan pembelajarannya, 1. Mengetahui pengertian ibadah haji secara bahasa dan juga secara istilah. Yang kedua, mengetahui dalil dasar hukum ibadah haji baik dari Al-Quran maupun dari hadis. Ya. Nah, kalian semua sudah siap untuk belajar ibadah haji? Coba Ibu cek dulu. Oke, Ibu akan cek konsentrasi kalian dulu ya. Ibu mau cek kalian sudah konsentrasi siap belajar ibadah haji atau belum. Sekarang perhatikan Ibu Guru baik-baik. Tirukan apa yang Ibu katakan. Jangan tirukan apa yang Ibu lakukan. Oke? Sudah paham semuanya? Contohnya, sekarang kita pegang hidung. Nah,
Jadi kalian harus konsentrasi ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Sekarang kita pegang kaki. Oke, semuanya aman. Sekarang kita pegang hidung. Sekarang kita pegang telinga. Iya, oke. Karena kalian semua masih kalian semua sudah konsentrasi, Ibu Guru akan segera memulai pembelajaran hari ini. Kita langsung masuk ke materi. Semuanya bukunya disiapkan ya. Sudah? Oke. Kita buka halaman 88 ya. Yaitu tentang pengertian ibadah haji. Nah, ibadah haji itu artinya apa sih anak-anak? Coba perhatikan semuanya ya. Haji secara bahasa itu artinya adalah, siapa yang tahu? Iya, Vino. Iya apa? Tadi? Berziarah, betul. Berziarah, ada lagi? Selain berziarah? Iya, mengunjungi. Mengunjungi, terus lalu apa lagi? Menuju, iya betul. Kalian sudah belajar ya tadi malam ya? Kok pintar-pintar semua gini? Iya, oke. Menurut bahasa, jadi haji itu menurut bahasa adalah artinya berziarah, mengunjungi, menuju, dan juga menyengaja suatu tempat. Coba coba diulangi lagi. Nafisa, haji secara bahasa artinya? Iya betul. Kalian ternyata memperhatikan apa yang Ibu ajarkan ya. Oke. Sekarang ibadah haji itu dilakukan di mana sih anak-anak? Iya, di Makkah. Ibadah haji secara bahasa itu artinya tadi ini berziarah, mengunjungi, dan juga menuju. Sekarang kita beralih ke pengertian haji secara istilah ya. Secara istilah, haji itu artinya apa anak-anak? Ada yang bisa? Iya, boleh membaca kalau jawab. Iya, apa? Berkunjung atau berziarah ke Baitullah dengan tujuan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Nah, jadi semua materi yang Ibu ajarkan sudah ada di buku ya. Karena kalian sudah membaca, sebagian dari kalian sudah bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Ya, pandai sekali kalian. Oke, jadi ibadah haji itu secara istilah artinya mengunjungi atau berziarah ke Baitullah. Apa sih Baitullah itu? Maka iya, betul. Nah, mengunjungi Baitullah dengan tujuan untuk melaksanakan ibadah haji karena Allah, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, betul sekali. Oke anak-anak, karena kalian sudah paham, ada yang ditanyakan? Sudah paham dari pengertian haji secara istilah, secara bahasa, sudah dipahami? Iya, oke. Tidak ada pertanyaan ya, Ibu lanjutkan ya. Oke, sekarang kita akan belajar tentang dalil dan dasar hukum dari ibadah haji. Oke, perintah untuk melaksanakan ibadah haji ini telah terdapat dalam firman Allah dalam Quran Surah Al-Imran ayat 97 ya.
Bisa dibuka di halaman 89 ya. Di sini tertera ada dalil berdasarkan Al-Quran dan juga berdasarkan hadis. Nah, coba sekarang kita coba membaca dalil dasar hukum ibadah haji yang bersumber dari Al-Quran. Oke, kita baca bersama ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina wallahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Oke. Jadi begitu tadi anak-anak dalil dasar hukum ibadah haji yang bersumber dari Al-Quran. Artinya apa? Ada yang mau membacakan artinya? Oke, kita baca bersama-sama saja ya kalau begitu. Artinya, padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah itu menjadi amanlah dia. Mengerjakan adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Oke. Jadi anak-anak, tadi dasar hukum ibadah haji yang terdapat dalam Al-Quran bersumber dari yang sudah kita baca tadi, terdapat dalam Quran surah. Siapa yang jawab? Iya betul, Quran surah Al-Imran ayat 97. Baik, sekarang kita lanjutkan dasar hukum ibadah haji yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad. Oke, kita baca bersama lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ani Bani Abbasin qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'ajjalu ilal haji fa inna ahadakum la ayadri ma ya'ridu lahu. Rawahu Ahmad. Kita baca artinya bersama juga ya. Artinya, dari Ibnu Abbas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kamu bersegera mengerjakan haji karena sesungguhnya seseorang tidak akan menyadari suatu halangan yang akan merintanginya. Hadis riwayat Ahmad. Oke anak-anak, jadi ada dua sumber ya, yang berasal dari Al-Quran dan juga berasal dari Al-Hadis. Oke, jadi hukum asal ibadah haji itu adalah wajib bagi yang mampu. Apa anak-anak? Iya, wajib bagi yang mampu. Oke. Kita ulangi lagi ya. Ibadah haji tadi artinya secara bahasa apa anak-anak? Iya, mengunjungi. Coba Ani sebutkan apa aja sih pengertian haji secara bahasa tadi? Mengunjungi, ya. Berziarah, oke. Dan menuju, oke, bagus. Kalau secara istilah coba apa Beni?
Iya, betul sekali. Ada yang belum paham sampai sini? Coba kalau ini dasar hukum dalil ibadah haji tadi yang bersumber dari Al-Quran terdapat dalam surah Al-Imran 97. Iya, benar sekali, Neni. Kalau yang selain dari Al-Quran, dasar hukum ibadah haji itu juga terdapat di Al-Hadis, dari hadis. Kalau hukum ibadah haji tadi apa coba? Iya, wajib bagi yang mampu. Oke anak-anak, dari sini kalian sudah bisa memahami materi? Ada yang ditanyakan? Iya, oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjutkan ke kegiatan berikutnya ya. Oke, Ibu Guru akan membagi kalian menjadi 2 kelompok saja ya. Nah, tugas kalian adalah mendiskusikan apa saja tadi yang sudah kita pelajari. Soalnya nanti saat Ibu berikan, nanti kalian tulis di kertas ini jawabannya ya. Oke, sekarang ini untuk kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2 ya. Oke, jadi tugas kalian ini adalah silakan disiapkan pensil dan alat lainnya. Sudah? Oke, sekarang coba sebutkan pengertian. Jelaskan pengertian dari ibadah haji secara istilah dan secara bahasa. Sudah? Oke. Yang kedua, sudah semua nulisnya? Yang kedua, kita lanjutkan. Tulislah dalil ibadah haji yang bersumber dari Al-Quran. Ini untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2, untuk soal yang kedua, tulislah dalil dasar hukum ibadah haji yang bersumber dari hadis. Tulislah dalil dasar hukum ibadah haji yang bersumber dari hadis. Kelompok 2 sudah menulisnya? Oke. Semuanya sudah selesai menulisnya? Oke. Kemudian satu lagi ya. Tulislah apa nama surat yang terdapat dalam Al-Quran yang menjadi dasar hukum ibadah haji. Oke, soalnya ada 3 ya, masih ada 1 soal yang berbeda. Nah, ini silakan dikerjakan secara berkelompok, kelompok 2 dan kelompok
1 silakan dikerjakan bersama-sama ya. Kalian boleh bagi tugas untuk anggota kelompoknya. Oke, bisa dipahami? Oke, silakan diskusinya dimulai dari sekarang ya. Ya, kelompok 2 silakan dimulai ya. Kelompok 1 silakan dimulai. Ya, boleh dibagi tugas nak, boleh. Ada yang menulis soal pertama, jawaban soal pertama, ada yang menulis jawaban soal kedua, kemudian ada yang nulis jawaban soal nomor 3 gitu, boleh. Sudah? Belum. Oke, Ibu beri waktu 5 menit ya. Cukup kan? Cukup. Oke. Ada kesulitan? Oh iya anak-anak, sebentar. Ini untuk yang soal nomor 3 Ibu ganti menjadi, silakan diganti ya. Yang nomor 3 bagaimana, sama ya nomor 3. Bagaimana hukum melaksanakan ibadah haji. Nah, soalnya seperti itu ya. Kelompok 2 diganti ya. Sama kelompok 1 juga diganti. Oke anak-anak, ada yang sudah selesai? Oh sudah, oke. Kalau sudah, sekarang kalian kan sudah berkumpul di ujung sana kelompok 1, ujung sana kelompok 2 ya. Nah sekarang kalian masing-masing menunjuk satu teman kalian yang bertugas untuk menyampaikan hasil diskusinya. Oke, kelompok 2 silakan menunjuk temannya 1. Oh, tidak mau ditunjuk, tapi Beni mau menjadi perwakilan kelompoknya sendiri. Kalau kelompok 1, oh iya, sip. Kalau kamu tanpa ditunjuk sudah siap untuk membacakan hasil diskusinya. Oke, kita mulai dari kelompok 1 atau kelompok 2? Kelompok 2? Oke, kelompok 2 silakan membacakan hasil diskusinya. Pengertian secara bahasa dan istilah, oke. Bagaimana anak-anak? Betul? Oke, betul. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, sekarang silakan bacakan yang kedua, soal kedua. Dalilnya bagaimana? Sebentar, kalau dalil silakan dibacakan satu kelompok ya. Oke. Oke, bagus sekali. Kalian sangat kompak, ya. Selanjutnya yang ketiga, coba jawabannya apa? Diskusi tadi. Bagaimana anak-anak? Benar hukum ibadah haji itu wajib bagi yang mampu? Betul, oke. Tepuk tangan untuk kelompok 2 karena hasil diskusinya semuanya benar. Sekarang kita lanjutkan ke kelompok 1. Nah, kelompok 1 silakan dibacakan soal yang nomor 1 tadi. Secara bahasa dan istilah, oke. Bagaimana anak-anak? Benar? Oke, betul. Lanjut ke yang nomor 2. Sama, dibaca bersama ya, satu kelompok. Harus kompak. Kompak mana tadi sama kelompok 2? Ya, silakan. Oke, ternyata nggak kalah kompak ya kelompok 1 ini sama kelompok 2. Semuanya oke, semuanya kompak. Tepuk tangan buat kita semua. Kalau yang nomor 3 tadi, jawabannya? Oh iya, betul.
kelompok 1, kelompok 2 semuanya hebat-hebat. Oke, semuanya sudah paham dengan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, jadi anak-anak silakan duduk kembali ya. Jadi dalam Al-Quran Surah Al-Imran ini, coba kita perhatikan ya ayatnya. Padanya, ayatnya artinya maksudnya ya. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya, menjadi amalan dia mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Jadi seperti yang Ibu bilangkan tadi ya, hukum ibadah melaksanakan ibadah haji itu adalah wajib bagi yang mampu, seperti yang tertera pada firman Allah dalam Quran Surah Al-Imran ini tadi. Artinya yang ini mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Nah, itu salah satu dasar hukum melaksanakan ibadah haji yang terdapat dalam surah Al-Imran ayat 97. Begitu juga diperkuat dengan adanya hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Ahmad. Hadis riwayat Ahmad ini yang artinya, hendaklah kamu bersegera mengerjakan haji, karena sesungguhnya seseorang tidak akan menyadari suatu halangan yang akan merintanginya. Nah, oke, jadi semuanya sudah paham ya. Melaksanakan ibadah haji itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Oke, sekarang Ibu akan beri pertanyaan lagi. Coba untuk yang terakhir kalinya ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran. Yang bisa angkat tangan, oke? Apa pengertian ibadah haji secara bahasa? Oke, kamu apa? Mengunjungi, betul. Selain itu berziarah. Oke, ada lagi yang bisa jawab? Oke, semuanya angkat tangan karena semua bisa ya. Bagus sekali. Oke, coba Ibu tunjuk aja ya. Satu, Ani, apa? Menuju. Iya, betul. Kalau sekarang coba pertanyaan kedua, siapa yang bisa jawab? Pengertian haji secara istilah adalah Beni. Oke, angkat tangan duluan. Apa? Iya, mengunjungi ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Betul sekali. Iya, boleh. Lalu bagaimana ibadah haji dalam Quran Surah Al-Imran ayat 97? Wah, siapa yang hafal? Gak ada. Oke, kalau gitu kalian gak hafal, kita baca bersama aja ya. Sekali lagi. Oke, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina wa walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Oke, semuanya kompak, suaranya keluar semuanya. Oke. Selain itu, Ibu masih ada pertanyaan lagi. Bagaimana hukum melaksanakan ibadah haji? Oke, Ani lagi. Yang lain dong. Ibu tunjuk, karena kalian semua angkat tangan, Ibu tunjuk aja ya.
Neni. Apa Neni? Iya, betul. Hukumnya adalah wajib bagi yang mampu. Oke. Dari sini ada yang ditanyakan lagi? Semuanya sudah paham tentang pengertian ibadah haji secara istilah dan juga secara bahasa. Oke. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kalian harus tetap semangat belajar, tidak boleh malas, harus rajin semuanya supaya kita menjadi anak yang hebat. Oke? Setuju? Setuju semuanya. Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekian dari Ibu Guru. Semoga ilmu kita bermanfaat. Jangan lupa belajar, hati-hati kalau pulang ke rumah ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.